sahabat-sahabat sekalian, wabil khusus para pemburu ilmu, para pelajar, para santri dimanapun berada. Jika kita bercita-cita jadi ulama, setidaknya kita harus melalui level-level untuk menjadi ulama. Ya, dalam perspektif keilmuan atau dunia ajar mengajar, ya, maka kita akan mendapati 6 level orang berilmu sampai ke level tertinggi nanti ulama. Yang pertama adalah jadilah kita mudaris. Apa itu mudaris? Mudaris itu orang yang mengajar satu bidang keilmuan. Jadi orang ini spesialis di satu bidang keilmuan dan diajarkan. Ia spesialis di fikih dan diajarkan. Ia spesialis di ilmu tauhid diajarkan. Ia spesialis di ilmu hati diajarkan. Maka itu levelnya mudaris. Kalau konteks dunia sekolah formil mungkin guru mata pelajaran yang khusus satu bidang ilmu. Ada level kedua. Apa level kedua? Muallim. Muallim itu ya pengajar multi keilmuan. Ya mungkin kalau sekolah formil ini ya guru kelas yang ngajar matematika iya, yang ngajar bahasa Indonesia iya, yang ngajar IPA iya. Kalau ulama ya mungkin dia juga expert di fikih, expert di tauhid, expert juga atau mahir juga di keilmuan keagamaan lainnya. Maka ini muallim. Tapi hanya terbatas transfer of knowledge, yaitu mentransfer keilmuan dari diri kepada ya murid-muridnya. Ada level yang ketiga, yaitu muaddib. Apa itu muaddib? Muaddib itu orang yang mengajar bukan hanya transfer of knowledge tetapi memperhatikan akhlak siswanya. Jadi ia itu memberi pelajaran akhlak juga. Ia enggak akan ngajar di kelas kecuali ya harus rapih dulu siswanya. Dia tidak akan mulai ngajar di kelas kecuali baju siswanya rapih. Ia akan membetulkan ya akhlak siswanya. Ia akan menasehati siswanya ketika ya melihat ada hal-hal yang tidak ideal menurut Islam secara akhlak, secara ibadah dan lain sebagainya. Itu muaddib, artinya bukan hanya transfer ilmu tapi juga memperhatikan akhlak siswanya. Ini sudah hebat. Selanjutnya ada level yang nomor keempat. Apa itu? Yang nomor keempat adalah ya murabbi. Murabbi itu seseorang yang bukan hanya transfer keilmuan, bukan hanya peduli kepada akhlak, tapi juga peduli kepada kehidupan siswanya atau murid-muridnya. Ia nanya gimana ekonomi, apa kabar ini keluarga, bagaimana dengan keimanan, bagaimana dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak dan lain sebagainya. Jadi ya dia memperhatikan seluruh sendi kehidupan murid-muridnya, bukan hanya keilmuan, bukan hanya tadi akhlak, tapi juga seluruh kehidupannya, hatta mungkin ya rizkinya, hatta mungkin kesehatannya dan lain sebagainya. Itu namanya murabbi, pembimbing. Ini level keempat. Ada level kelima. Apa itu? Mursyid. Apa mursyid? Jadi guru spiritual. Bukan hanya mentransfer keilmuan, bukan hanya menjaga adab siswanya, bukan hanya memperhatikan ya kehidupan siswanya, tapi juga memperhatikan ya jiwa siswanya, memperhatikan keimanan siswanya, religiusitas ya muridnya diperhatikan. Gimana keimanan kamu kepada Allah, gimana sekarang, apakah dosa-dosa sudah ditinggalkan, gimana sekarang, apakah ibadah-ibadah sudah maksimal. Nah ini mursyid, lebih kepada ya sudah naik level jadi guru spiritual, jadi sudah membimbing ia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara merasakan khilawatul iman, manisnya iman, walazzatul ibadah, dan lezatnya ibadah. Maka ia membimbingnya, maka namanya mursyid. Ada yang level ke-6, yaitu tertinggi. Ya, kenapa level tertinggi? Karena semuanya kan tadi isim fa'il. Ya, muadib, ya tadi ada murabbi, muadib, muallim, dan mudaris, itu semuanya isim fa'il, ya, menunjukkan satu person. Tapi kalau ulama,
yaitu kumpulan jadi jamak taksir. Maka ini kumpulan dari mudaris, ya mudaris ada, mualim ada, muadib ada, murabi ada, mursid ada, maka dinamai ulama. Dan salah satu dari indikator seseorang sudah bergelar ulama di sisi Allah adalah ketika dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Maka semakin ia takut kepada Allah, ya kalau ilmu sudah jangan ditanya lagi, namanya ulama pasti berilmu. Tapi apakah dia ulama sejati atau ulama bukan, ulama akhirat atau ulama ulama jelek, maka parameternya adalah dia takut kepada, semakin takut kepada Allah semakin hebat kualitas keulamaannya. Tapi semakin tidak takut kepada Allah maka semakin terjun bebas, ia jauh daripada ulama yang sejati, yaitu ulama akhirat. Itu saja, mudah-mudahan jadi ya ukuran kita untuk mengejar cita-cita yang ingin jadi ulama, bahwa kita harus melalui level-level tadi. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.